Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nurul Hikmah Amalia, mahasiswa Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 3C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gangguan reproduksi pada sapi betina. Di antaranya yaitu gangguan pada uterus, gangguan pada organ ovarium, dan gangguan pada serviks. Yang pertama, gangguan pada uterus, yaitu endometritis. Endometritis adalah penyakit peradangan atau inflamasi pada lapisan endometrium uterus yang merupakan hasil infeksi bakteri, terutama tadi melalui vagina dan menerobos serviks sehingga mengontaminasi uterus selama partus. Penyebab endometritis ini dapat terjadi karena kelanjutan kelahiran yang tidak normal seperti abortus, retensio succindinae, kelahiran prematur, distokia, dan penanganan kelahiran yang tidak lega artis. Selain itu, endometritis ini dapat pula terjadi karena seleksi perkawinan alam. Gejala yang muncul diawali dengan adanya keluar lendir yang berwarna sedikit keruh ketika dilakukan valvasi per rektal. Sedangkan endometritis berat yaitu keluarnya lendir yang berwarna keruh dan kental dari vagina dan menggantung di area vulva. Penanganan yang dapat dilakukan pada gangguan uterus ini atau endometritis ini yaitu dengan melakukan terapi antibiotik sistematik. Kedua, inversi uterus. Yang ketiga, pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi. Keempat, yaitu injektivitas pustaka untuk merangsang. Yang kedua, ada gangguan pada ovarium. Yang pertama, pada ovarium, yaitu ovarium hipofungsi, yang dimana ovarium ini beraktivitas rendah dalam menghasilkan sel telur atau ovum. Gejala klinis dapat terjadi karena terjadinya birahi yang tenang, kedua, birahi tanpa ovulasi, ketiga, siklus birahinya tidak teratur, keempat, timbulnya birahi postpartum atau lambat. Penyebab gangguan ovarium hipofungsi menunjukkan adanya kesalahan mekanisme yang dapat disebabkan ketidakseimbangan nutrisi tidak baik, kondisi tubuh BCS yang tidak baik, dan lingkungan ekstrim dan stres. Penanganan untuk ovarium hipofungsi ini dapat disembuhkan dengan cara terapi dengan sinkronisasi birahi menggunakan progesteron yang diberikan intravaginal atau progesteron releasing. Kedua, penggangguan pada penyakit vagina dengan nama penyakit vaginitis yang merupakan peradangan pada vagina yang biasanya sebagai penjalaran dari metritis dan new vagina atau dapat disebabkan oleh tindakan penampung yang tidak tepat seperti tarikan paksa atau vetotomi. Penyebab penyakit vaginitis ini diantaranya yaitu virus yang IBR, IBV, dan penyakit-penyakit kelamin. Tanda-tanda penyakit vaginitas ini bervariasi, diantaranya yaitu leleran lendir keruh dan mukosa kemerahan vagina sampai nekrosis mukosa. Yang kedua, kematian jaringan mukosa. Yang ketiga, vagina disertai pengerjaan terus-menerus. Dan keempat, septikemia. Adapun penanganan penyakit vaginitis ini yaitu ditujukan untuk menghilangkan iritasi, menghentikan pengejanan dengan anestesi epidural, koreksi operatif dari efek vulva dan urovagina, serta pengobatan antibiotik sistematik. Yang ketiga, ada gangguan pada serviks. Gangguan pada organ serviks yaitu pyometra. Pyometra ini berasal dari dua kata, yaitu
pio yang artinya nanah dan metera yang artinya uterus. Jadi piometera ini merupakan penyakit di mana terjadi penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometritis kronis. Penyebab terjadinya piometera ini yaitu dapat terjadi akibat gangguan hormonal dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejala klinis pada penyakit ini yaitu tidak munculnya birahi dalam waktu yang lama. Yang kedua, birahi hilang karena adanya sistem CL pencerahan. Yang ketiga, cairan nanah mengisi penuh uterus dan adanya leleran yang bisa dilihat di sekitar vulva. Penanganan penyakit piometera ini ditujukan untuk upaya membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar. Diikuti dengan mengadakan irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus. Kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Adapun penanganan lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara pembedahan, yaitu mengangkat seluruh uterus yang terkena pada kasus piometera anjing dan kucing. Namun sangat jarang dilakukan pada kasus sapi karena melihat sisi ekonomisnya yang kurang menguntungkan. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang gangguan reproduksi pada sapi betina. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.